ada sekitar 400 sampai 500 folikel yang akan siap beropulasi. Pertumbuhan atresia folikel ini tidak dihentikan oleh kehamilan, ovulasi, atau masa anovulasi. Dan jumlah folikel yang tumbuh pada setiap siklus bergantung pada besarnya residual pool folikel primordial yang inaktif. Penurunan jumlah pool, misalnya karena unilateral ovarektomi, maka folikel yang tersisa meredistribusi kemampuannya. Dan tiap kumpulan folikel yang berkembang akan berkompetisi sehingga hanya ada satu folikel yang bertahan. Kemudian ada penyelamatan dari atresia atau apoptosis, di mana folikel yang disiapkan untuk ovulasi akan direkrut pada beberapa hari pertama dari siklus, masa transisi fase luteal folikuler. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai status preovulator diperkirakan selama 85 hari, dan folikel itu berlanjut ukuran 2-5 mili, memberikan respon terhadap FSH menjadi folikel dominan atau mengalami atresia atau apoptosis. Penyelamatan dari atresia, tanpa adanya peningkatan FSH secara persisten di sirkulasi kohort folikel ini akan menjalani proses apoptosis. Folikel-folikel antral selamat dari apoptosis karena mereka berespon terhadap FSH yang dinamakan dengan recruitment. Ini adalah gambar folikel primordial, antral, preantral, antral, dan ini preovulatory yang ukurannya 20 mikrometer. Di sini ada oosit, kemudian ada zona pellucida, ada cumulus oporus, ini ada sel granulosa, dan ini adalah sel TK. Hubungan antara sel granulosa dan antar oosit dengan sel granulosa terdapat hubungan melalui gap junction, yang merupakan saluran terdiri atas protein yang dikenal sebagai connexin dan GJAS. Connexin gap junction ini penting untuk pertumbuhan dan multiplikasi sel granulosa, nutrisi dan regulasi pertumbuhan oosit. FSH akan menjaga tetap terbukanya gap junction, mana terdapat upregulated, FSH-nya terbuka, dan downregulated, LH, closed channel. Setelah ovulasi, gap junction penting pada corpus luteum, di mana akan meregulasi lokal produksi oksitosin. Gap junction berfungsi sebagai jalur pertukaran nutrisi, metabolit, dan sinyal antara sel granulosa dan oosit. Dan oosit ini tergantung pada sel granulosa untuk memenuhi kebutuhannya, yang memicu glikolisis, transport asam amino, dan sintesis kolesterol, via parakrin dan sinyal juxtakrin. Tanda pertama pertumbuhan maturasi folikel adalah peningkatan ukuran oosit, dan sel granulosa menjadi berbentuk kuboid. Kemudian ada inhibisi maturasi air oosit sampai dengan LH, distimulasi oleh faktor yang dihasilkan oleh sel granulosa. Proses pertumbuhan folikel dipengaruhi oleh faktor regulator yang berasal dari oosit. Faktor-faktor tersebut diproduksi dan diatur secara lokal, yaitu TGF-beta dan neurotropin. Regulasi perubahan folikel primordial melibatkan berbagai faktor yang diproduksi dan diregulasi lokal. Ada TGF-beta, yaitu aktifin, inhibin, AMH, dan BMP yang masing-masing punya fungsi tersendiri, dan terdapat juga neurotropin, NGF, BDNF, NT3, NT4, atau 5. Neurotropin kerjanya adalah berikatan dengan reseptor high affinity transmembran tyrosin kinase yang dikode oleh TRK proto-oncogens, yaitu NGF, BDNF, NT45, dan neurotropin. NGF ini menstimulasi proliferasi sel mesenchyme ovarium pada fase folikuler awal dan meningkatkan diferensiasi dan sintesis reseptor FSH di sel granulosa. Sedangkan TRKB sinyalnya dibutuhkan untuk survival oosit dan pembentukan folikel preantral. Molekul pemberi sinyal yang diduga berhubungan TGF-B adalah growth differentiation factor 9 dan BMP19. Pada tikus didapatkan kekurangan GDF9 ini menyebabkan infertil karena tidak dapat terjadi perkembangan folikel. Kemudian mutasi pada FOXL2, gen yang mengkode faktor transkripsi, menyebabkan terjadinya blepharophimosis, ptosis, atau sindrom inversi epicanthus, dan menimbulkan prematur ovarian failure, dan tidak terjadi diferensiasi sel granulosa menjadi bentuk kuboid. Kemudian folikel preantral, mana pada folikel ini lapisan granulosanya terbagi menjadi sel stroma yang berada pada bagian dasar yang disebut dengan lamina basalis. Sel stroma berdiferensiasi menjadi lapisan konsentrik yang disebut TK interna dan TK eksterna.
gambarnya. Lamina basalis yang ini, TK internal dan eksternal. Kemudian sebagian folikel akan berespon terhadap hormon FSH dan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, sel granulosa akan mengalami proliferasi dan lapisan TK akan terus berkumpul yang dikelilingi oleh stroma. Pertumbuhan folikel menjadi folikel preantral ini ditandai dengan pembesarnya oosit, kemudian dikelilingi oleh sebuah membran yang dinamakan dengan zona pellucida. Ini sel granulosa, lamina basalis, dan ini ada sel TK. Pertumbuhan ini tergantung pada gonadotropin dan berhubungan dengan peningkatan estrogen. Sel granulosa preantral memiliki kemampuan mensintesa 3 kelas steroid, dan sistem enzim aromatasenya berperan mengubah androgen menjadi estrogen. Aromatisasi ini diinduksi dan diaktifasi melalui kerja dari FSH. FSH menginisiasi terjadinya steroidogenesis, yaitu produksi estrogen, pada sel granulosa, dan menstimulasi pertumbuhan dan proliferasi sel granulosa. Folikel preantral membutuhkan FSH untuk mengaromatisasi androgen dan menghasilkan lingkungan estrogenik. Produksi estrogen dibatasi oleh reseptor FSH. Di mana reseptor FSH ini akan mencapai konsentrasi sekitar 1.500 reseptor untuk setiap sel granulosa. Ini banyak. FSH akan bekerja melalui protein G, sistem adenilat siklase yang mengalami down regulasi dan dimodulasi oleh kalsium kalmodulin intermediary. Steroidogenesis pada folikel ovarium umumnya diregulasi oleh gonadotropin. Kemudian ada pengikatan LH pada reseptornya di ovarium, diikuti dengan aktivasi jalur adenilat siklase, siklik AMP, dan melalui mekanisme protein G. FSH bekerja sinergis dengan estrogen, menimbulkan aksi mitogenik pada sel granulosa. Kemudian sel memiliki reseptor dapat mengantarkan sinyal gap junction yang mengaktifasi protein kinase pada sel dengan reseptor yang sedikit. Peran androgen pada pertumbuhan awal folikel sangat kompleks. Reseptor androgen terdapat dalam sel-sel granulosa. Androgen tidak hanya berperan sebagai substrat untuk FSH-induced aromatization, tapi dalam konsentrasi rendah dapat meningkatkan aktivitas aromatisasi. Pada lingkungan yang kaya akan androgen, sel granulosa preantral mengakibatkan perubahan androgen menjadi 5-alpha reduced androgen dibanding estrogen. Dan pada kadar androgen yang tinggi terjadi inhibisi aktivitas aromatase, inhibisi FSH untuk menginduksi pembentukan reseptor LH yang penting untuk perkembangan folikel selanjutnya. Folikel akan bersifat androgenik dan akhirnya atretik. Ini diagram di mana androgen mengalami aromatisasi menjadi estrogen, kemudian melalui 5-alpha reduction menjadi 5-alpha androgen yang menghambat aromatisasi. Kemudian selanjutnya folikel preantral. Folikel akan berkembang bila FSH-nya meningkat, LH-nya rendah. Dan folikel yang bertahan adalah folikel yang mampu mengubah androgen dominated in microenvironment, yang dinamakan estrogen dominated microenvironment. Rangkuman folikel preantral yang pertama, perkembangan awal folikel tidak tergantung pada hormon. Kemudian stimulasi FSH menyelamatkan sebagian folikel dari apoptosis tahap preantral. Kemudian aromatisasi androgen dipicu oleh FSH dalam sel granulosa menyebabkan produksi estrogen. Bersama-sama FSH dan estrogen meningkatkan kandungan reseptor FSH dalam folikel. Tahap selanjutnya folikel antral. Di bawah pengaruh sinergis dari estrogen dan FSH, terjadi peningkatan produksi cairan folikuler yang terakumulasi dalam ruang interseluler sel granulosa, membentuk suatu kavitas. Cairan folikuler ini kaya akan hormon, growth factor, dan sitokin, dan sel granulosa mengelilingi oosit yang sekarang mengelilingi oosit ini berubah menjadi kumulus ooporus. FSH yang meningkat, terjadi estrogen yang dominan. Demikian sebaliknya. Kemudian, LH seharusnya tidak ada dalam cairan folikuler sampai mid-cycle. Jika terjadi peningkatan LH prematur, maka terjadi penurunan aktivitas mitotik sel granulosa, terjadi perubahan degeneratif, dan peningkatan kadar androgen intrafolikel. Dengan demikian, maka dominasi estrogen
dominasi estrogen dan AMSA penting untuk mempertahankan akumulasi sel-sel granulosa untuk kontinuitas pertumbuhan folikel. Folikel antral dengan proliferaси granulosa tertinggi mengandung konsentrasi estrogen tertinggi, yang mengandung oosit yang sehat. Kemudian lingkungan yang androgenik mengantagonisasi proliferasi granulosa, diinduksi oleh estrogen dan bila berlangsung lama perubahan degeneratif terhadap oosit. Kemudian ada gonadotropin system. Jadi dalam folikel PA natal itu ada reseptor LH yang hanya terdapat pada sel TK. Reseptor FSH hanya pada sel granulosa. Sebagai respon terhadap LH, sel TK memproduksi androgen. Melalui proses aromatisasi yang diinduksi oleh FSH, diubah menjadi estrogen dalam sel granulosa. Sel granulosa pada folikel antral yang kecil menunjukkan kecenderungan untuk mengubah androgen menjadi jenis yang lebih poten, yaitu 5-alfa reduktase. Sebaliknya, sel granulosa pada folikel antral yang besar memetabolisme androgen menjadi estrogen. Perubahan lingkungan androgen menjadi lingkungan estrogen tergantung pada sensitivitas terhadap FSH. Nah, di sini ada sel TK dan ini ada sel granulosa. Sel TK pengaruh LH mengubah kolesterol menjadi androstenedion dan testosteron androgen. Kemudian oleh sel granulosa, androgen ini diubah menjadi estrogen melalui aromatisasi dan pengaruh dari FSH. Stereogenesis pada ovarium ini bersifat LH dependent. Seiring dengan munculnya folikel, ada P450C17 hanya dalam sel-sel TK. Enzim yang membatasi kecepatan konversi substrat karbon 21 menjadi androgen. Kemudian juga ada P450 arom hanya dalam sel-sel granulosa, bergantung pada androgen dari TK untuk membuat estrogen. Peningkatan ekspresi sistem aromatisasi merupakan penanda meningkatnya maturitas sel-sel dari granulosa. LH dan FSH ini akan mensimulasi adenylsinklase melalui coupling reseptor protein G. Kemudian siklik AMP yang dihasilkan dari ATP mengaktifkan protein kinase untuk mensimulasi ekspresi enzim stereogenik di sel TK dan granulosa. Ini sel TK, ini sel granulosa. Kemudian pada sel granulosa, ikatan FSH pada reseptornya mengaktifkan protein kinase B melalui fosfatidil inositol second messenger sehingga akan meningkatkan aromatisasi. Seleksi folikel dominan. Proses seleksi ini terutama karena fungsi dari estrogen. Ya ini, yang pertama interaksi lokal antara estrogen dan FSH dalam folikel. Yang kedua, pengaruh estrogen terhadap sekresi FSH pituitari. Ada umpan balik negatif estrogen terhadap FSH pada tingkat hipotalamus pituitari yang menyebabkan penurunan FSH. Penurunan FSH menimbulkan penurunan aktivitas aromatase, membatasi produksi estrogen dalam folikel yang kurang matur. Proses tersia diawali dengan berkurangnya reseptor FSH dalam lapisan granulosa. Kemudian tumor necrosis factor atau TNF yang diproduksi oleh sel granulosa akan menginhibisi stimulasi pengeluaran estradiol oleh FSH, kecuali pada folikel dominan. Folikel yang gagal merespon gonadotropin akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi TNF. Kemudian ada aktivitas parakrin AMH menghambat pertumbuhan folikel yang dirangsang oleh FSH sehingga muncul sebuah folikel dominan. Kadar AMH pada sirkulasi menunjukkan jumlah folikel, di mana AMH dalam darah dapat mengukur umur ovarium dan prognosis fertilitas. Folikel dominan memiliki dua keunggulan. Diperolehnya jumlah reseptor FSH karena kecepatan proliferasi granulosanya melebihi kecepatan proliferasi pada folikel lainnya. Kemudian perbaikan kerja FSH karena tingginya konsentrasi estrogen intrafolikel dan karena peptida atokin parakin lokal. Pada hari ke-9 vaskularisasi, TK pada folikel dominan 2 kali lebih besar daripada folikel antral lainnya. Kemudian dengan peningkatan konsentrasi estrogen dalam folikel, FSH mengubah titik berat kerjanya dari upregulasi reseptor sendiri menjadi menginduksi pertumbuhan reseptor LH pada sel granulosa folikel antral. Sistem umpan balik, folikel dominan mengontrol dirinya sendiri melalui produksi estrogen dan peptida, di mana meningkatnya gen RH diikuti dengan meningkatnya LH akibat adanya umpan balik positif estrogen bekerja pada hipotalamus dan kelenjar pituitari tadi.
Estrogen memiliki efek inhibisi pada hipotalamus dan kelenjar pituitari anterior yang menurunkan sekresi pulsatil maupun respon GnRH. Kemudian progesteron bekerja pada dua tempat. Pertama, memiliki efek inhibisi pada hipotalamus, seperti estrogen memiliki efek positif yang langsung pada kelenjar pituitari. Sekresi FSH sangat sensitif terhadap efek inhibisi estrogen, bahkan pada kadar yang rendah. Pada kadar yang tinggi, estrogen dapat menimbulkan efek umpan balik yang dapat menstimulasi pelepasan LH. Ada dua gambaran yang menunjukkan mekanisme ini. Yang pertama, konsentrasi estradiol. Yang kedua, lamanya peningkatan estradiol. Sekresi pulsatil selama posisi folikuler memiliki frekuensi lebih sering, tetapi dengan amplitudo lebih kecil dibandingkan dengan fase luteal, dan dijumpai sedikit peningkatan frekuensi saat fase folikuler berlanjut ke tahap ovulasi. Perubahan frekuensi pulsasi GnRH ini berhubungan dengan durasi dari paparan progesteron. Estradiol dan progesteron diperlukan untuk mengurangi penekanan sekresi GnRH pada fase luteal. Ini kerja inhibitor steroid fase luteal sebagian dimediasi oleh peningkatan peptida opioid endogen dalam hipotalamus. Estrogen memperbaiki kerja stimulatorik progesteron pada peptida opioid endogen, di mana kadar opioid endogen relatif tinggi selama fase luteal. Kemudian ada endorfin plasma yang mulai meningkat 2 hari sebelum kadar puncak LH bersama dengan meningkatkan gonadotropin pada pertengahan siklus. Kadarnya kemudian berangsur-angsur menurun sampai titik nadir selama menstruasi dan fase folikular dini. Ada ritme diurnal pada sekresi FSH dan LH. FSH memiliki ritme sirkadian pada siklus menstruasi dan bertahan sampai periode post-menopause. Sebaliknya ada ritme nokturnal pada ACTH, RTSA, dan hormon pertumbuhan. Inhibin, aktifin, dan polistatin merupakan kumpulan peptida yang disintesis oleh sel-sel granulosa sebagai respon terhadap FSH, disekresikan ke dalam cairan folikuler dan sirkulasi vena ovarium. Inhibin merupakan inhibitor FSH, aktifin menstimulasi pelepasan FSH pada pituitari dan augmentasi kerja FSH pada ovarium. Polistatin menekan aktivitas FSH dengan mengikat aktifin. Inhibin berisi 2 peptida yang tidak sama, dikenal dengan subunit alfa dan beta, yang diikat melalui ikatan disulfida. Bentuk inhibin ada inhibin A, ada yang beta. FSH menstimulasi sekresi inhibin dari sel granulosa dan sebaliknya, fungsi FSH dihambat oleh inhibin. Inhibin B disekresi di sel granulosa pada fase folikuler. Sekresi inhibin diregulasi oleh kontrol autokrin parakrin. Kemudian GnRH dan epidermal growth factor akan menurunkan stimulasi FSH, di mana IGF-1 meningkatkan produksi inhibin. GnRH dan epidermal growth factor menghilangkan stimulasi FSH melalui sekresi inhibin, sedangkan IGF yang meningkat akan memproduksi inhibin. Inhibin B meningkat perlahan dan mencapai kadar puncak pada fase folikuler dini dan fase mid folikuler. Kemudian menurun pada fase folikuler akhir sebelum ovulasi, memuncaknya inhibin B pada hari setelah ovulasi mungkin merupakan akibat lepasnya inhibin B dari folikel yang pecah. Nah, ini gambar grafik di mana inhibin B ini dia akan meningkat pada hari ke-14, kemudian menurun. Kemudian di sini ada estradiol, kemudian turun pada cycle, lalu naik lagi pada hari ke-20, 22, dan seterusnya, menurun lagi. FSH demikian, sesuai dengan estradiol. Kemudian adanya reseptor LH pada sel granulosa folikel dominan dan perkembangan folikel lainnya menjadi korpus luteum, mengekspresikan inhibin di bawah kontrol LH. Ekspresi berubah dari inhibin B jadi inhibin A. Kadar inhibin A meningkat pada fase folikular akhir dan mencapai level puncak pada fase mid-luteal, di mana inhibin A menyebabkan supresi FSH ke level terendah selama fase luteal. Inhibin CD memperkuat sintesis dan sekresi FSH, mencegah regulasi reseptor GnRH, menurunkan jumlah reseptor GnRH yang ada, memicu degradasi intraseluler gonadotropin. Aktifin berasal dari sel granulosa dan gonadotropin pituitari, mengandung 2 subunit yang identik dengan subunit beta dari inhibin A dan B. Aktifin sendiri memperbaiki sekresi FSH, menghambat respon prolaktin, ACTH, dan respon growth hormone, meningkatkan respon pituitari terhadap GnRH dengan memperbaiki pembentukan reseptor GnRH. Efek aktifin dihambat oleh inhibin dan polistatin.
Bentuk aktifin ada A, AB, B. Pada polikel ovarium, aktifin meningkatkan ikatan FSH dalam sel granulosa dan meningkatkan stimulasi aromatisasi oleh FSH serta produksi inhibin. Inhibin dan aktifin ini bekerja pada sel TK untuk mengatur sintesis androgen. Kemudian sebelum ovulasi, aktifin mensupresi produksi progesteron oleh sel granulosa, mencegah luteinisasi yang prematur. Pada laki-laki, aktifin menghambat dan inhibin memfasilitasi stimulasi biosintesis androgen dalam sel-sel Leydig oleh LH. Aktifin menstimulasi dan inhibin menurunkan proliferasi dari spermatogonial. Ini pada laki-laki, disertoli berperan memodulasi spermatogenesis. Aktifin dan inhibin ini memiliki peran yang sama pada gonad pria dan wanita, dan polistatin seperti aktifin dan inhibin berfungsi di folikel dan pituitary. Polistatin disebut sebagai FSH suppressing protein karena menginhibisi sintesis dan sekresi FSH, serta respon FSH terhadap gen RH dengan berikatan dengan aktifin, sehingga aktifin aktivitasnya menurun. Kelompok peptida inhibin aktifin menghambat pertumbuhan sel dan dianggap sebagai grup tumor suppressor protein. Sekresi FSH ini oleh pituitari dapat diatur oleh keseimbangan aktifin dan inhibin, dengan polistatin memegang peranan menghambat aktifin dan mendorong aktivitas inhibin. Dalam polikel ovarium, aktifin dan inhibin mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dengan memodulasi respon TK dan granulosa terhadap gonadotropin. Kemudian growth factor merupakan polipeptida yang memodulasi proliferasi dan diferensiasi sel. Bekerjanya lokal berikatan dengan reseptor membran sel spesifik. Ada beberapa tipe growth factor dengan reseptor yang berbeda. Ada insulin-like growth factor IGF, merupakan peptida yang memiliki kesamaan fungsi dan struktur dengan insulin, memediasi kerja growth hormone. Terdapat 6 peptida non-glikosilat yang berfungsi mengikat IGF, IGF-BP1, sampai IGF-6. Protein ini berfungsi membawa IGF di dalam serum, memperpanjang waktu paru, dan meregulasi efek IGF pada jaringan. Kemudian IGF-BF ini juga merupakan protein pengikat utama pada cairan amnion. IGF-BP3 merupakan protein pengikat utama pada serum dan sintesanya terutama di hati. Kadarnya mencerminkan konsentrasi total IGF. Binding protein ini tidak mengikat insulin. Kadar IGF-BP3 menurun selama kehamilan. Kemudian ada reseptor IGF pada tipe 1 yang mengikat IGF-1. Kemudian ada reseptor tipe 2 disebut IGF-2 reseptor. IGF-1 ini mengikat reseptor insulin, tetapi dengan afinitas yang rendah. Insulin mengikat reseptor IGF-1 dengan afinitas yang sedang. Reseptor IGF-1 dan reseptor insulin memiliki struktur tetramer yang sama, dihubungkan oleh ikatan disulfida. IGF-2 tidak mengikat insulin. Reseptor ini berfungsi sebagai reseptor yang berikatan dengan protein G. Kerja IGF dalam ovarium. IGF-1 mampu menstimulasi beberapa proses di sel TK dan sel granulosa ovarium. Ada sintesis DNA, steroidogenesis, aktivitas aromatase, sintesis reseptor LH, dan sekresi inhibin. IGF-2 menstimulasi mitosis granulosa, dan IGF-1 bersinergi dengan FSH, menstimulasi aktivitas aromatase pada folikel preavolatorik, dan IGF-1 terlibat dalam sintesa estradiol dan progesteron. IGF-2 ini bekerja melalui kedua reseptor pada sel manusia. Reseptor IGF-1 dan IGF-2 berada di sel TK, sel granulosa, dan sel granulosa lutein. Jaringan stroma ovarium juga mengandung reseptor IGF-1. Kemudian IGF-2 merupakan IGF primer pada ovarium manusia. Sel TK manusia menghasilkan transkrip mRNA mengkode reseptor untuk IGF dan insulin. IGF-2 mampu menstimulasi steroidogenesis dan profilasis sel TK dan sel granulosa manusia. Ini LH berikatan dengan reseptor sel granulosa untuk IGF-2 keluar, kemudian berikatan dengan reseptor bersifat positif mekanisme menimbulkan proliferasi pada sel granulosa. IGF-BP1 menghambat steroidogenesis yang diminasi oleh IGF-1 dan proliferasi sel granulosa lutein.
Sintesanya oleh sel granulosa manusia dihambat oleh FSA, IGF-1, dan IGF-2. Ekspresinya dijumpai pada sel-sel granulosa, sel-sel pada folikel yang tertumbuh, dan IGF-BP3 ini pada sel granulosa dari folikel yang dominan. IGF-BP2, 4, dan 5 pada sel TK dan granulosa folikel antar-atletik, dan IGF-BP6 belum ditemukan dalam ovarium. Level sirkulasi IGF-BP1 menurun dengan adanya insulin, dan kadarnya menurun pada wanita dengan anovulasi dan PCO yang mengalami peningkatan kadar insulin. Ringkasan kerjanya, IGF-2 merangsang proliferasi sel granulosa, aktivitas aromatase, dan sintesis progesteron. IGF-2 diproduksi dalam sel TK, granulosa, dan sel granulosa luteinisasi. Gunaan terapi merangsang produksi IGF, dan dalam percobaan hewan, stimulasi ini ditingkatkan oleh estradiol dan hormon pertumbuhan. Reseptor IGF-1 ada dalam sel TK dan granulosa, dan hanya reseptor IGF-2 yang ada dalam granulosa luteinisasi. IGF-2 mengaktifkan reseptor IGF-1 dan IGF-2. Kemudian IGF paling banyak dalam folikel manusia adalah IGF-2, sedangkan di babi dan tikus yang utama adalah IGF-1. FSA menghambat sintesis binding protein dan memaksimalkan ketersediaan dari growth factor. Epidermal growth factor bersifat mitogen dan kerjanya dipotensiasi oleh growth factor lainnya. EGF ini menekan upregulation FSA terhadap reseptornya sendiri. Ada transforming growth factor, TGF. TGF alpha merupakan struktur analog epidermal growth factor dan dapat mengikat reseptor epidermal growth factor. TGF beta diskresi oleh sel TK dan meningkatkan induksi FSA oleh reseptor LH pada sel granulosa. TGF beta memiliki aksi negatif menghambat produksi androgen, dan GDF9 adalah bagian dari kelompok TGF beta dalam oosit penting untuk pertumbuhan normal dan perkembangan dari folikel ovarium. Ada fibroblast growth factor, merupakan mitogen untuk bermacam-macam jenis sel dan ada dalam semua produksi jaringan yang memproduksi steroid. Aksinya berlawanan dengan kinerja TGFB. Kemudian ada platelet derived growth factor, memodifikasi jalur siklet AMP yang merespon FSA, terutama jalur yang terlibat dalam diferensiasi sel granulosa. Keduanya, platelet TGF dan EGF, mungkin mengubah produksi prostaglandin dalam folikel. Kemudian ada angiogenic growth factor. Vaskularisasi folikel dipengaruhi oleh peptida dalam cairan folikuler, terutama vascular endothelial growth factor. Sitokin diproduksi dalam sel granulosa yang memenuhi LH. Angiopoietin mengikat reseptor endothelial T2 dan memberikan pengaruh inhibisi pada angiogenesis. Sementara angiopoietin 1 merupakan agen aktif berlawanan dengan angiopoietin 2 serta berkompetisi pada reseptor T2 di sel endotelial. Sistem interleukin 1, leukosit merupakan komponen prominent dari folikel ovarium dan sumber utama dari interleukin. Interleukin 1 ini merupakan anggota sitokin imunomediator, dan mana ovarium manusia mengandung sistem komplit interleukin 1 ini. Kemudian ada TNF-alpha yang merupakan produk dari leukosit atau makrofag. TNF-alpha berperan dalam proses apoptosis, atresia folikel, dan juga luteolisis corpus luteum. Antimulian hormon. Hormon ini diproduksi oleh sel granulosa dan berperan dalam maturasi oosit, di mana menghambat meiosis oosit dan perkembangan dari folikuler. AMH secara langsung menghambat proliferasi sel luteal dan sel granulosa dan proliferasi epidermal growth factor. Cairan folikuler menghambat berlanjutnya meiosis sampai peningkatan tajam LH praovulatorik dapat mengatasi atau menghilangkan hambatan ini. Aksi ini disebabkan oleh inhibitor maturasi oosit atau OMI. Ringkasan, folikel antral. Produksi estrogen fase folikular dijelaskan oleh mekanisme two-cell gonadotropin yang merupakan estrogen microenvironment. Seleksi folikel dominan ditentukan oleh selama hari ke-5-7, di mana kadar estradiol perifer mulai meningkat secara signifikan pada hari ke-7 siklus. Kadar estradiol berasal dari folikel dominan yang meningkat secara bertahap, memiliki umpan balik negatif, dan punya pengaruh supresi yang besar terhadap pelepasan FSH. Peningkatan estradiol mid-folikuler memberikan pengaruh umpan balik positif terhadap sekresi LH. Aksi positif estrogen, termasuk modifikasi molekul gonadotropin, peningkatan kualitas dan kuantitas FSH dan LH pada pertengahan siklus. Kadar LH meningkat
mengikat selama fase folikular akhir, menstimulasi produksi androgen di TK, dan mengoptimalkan maturasi akhir dan fungsi folikel dominan. Respon unik FSH membiarkan folikel dominan menggunakan androgen sebagai substrat dan mengakselerasi produksi estrogen. FSH menginduksi reseptor LH pada sel granulosa. Respon folikuler gonadotropi dimodulasi variasi growth factor dan peptida autokin paracrine. Kemudian inhibin B disekresi sel granulosa sebagai respon terhadap FSH dan secara langsung menekan sekresi FSH pituitary. Yang terakhir, aktifin yang berasal dari pituitary dan granulosa akan meningkatkan kerja dan sekresi FSH. Pertumbuhan dan perkembangan folikel pada ovarium primata. Jadi, pada primata, inhibin dan aktifin meregulasi sintesa androgen pada sel TK manusia. Inhibin meningkatkan dan aktifin menekan aksi simulasi LH dan atau GF1 serta inhibin juga menginhibisi kerja aktifin pada sel TK. Pada sel granulosa yang imatur, aktifin meningkatkan aktivitas FSH, khususnya aktivitas aromatase. Pada sel granulosa luteinisasi, aktifin memiliki aktivitas mitogenik dan menekan steroidogenesis sebagai respon terhadap LH, sementara inhibin tidak punya efek pada LH-dependent aromatase pada sel granulosa imatur. Pada fase folikular, granulosa memproduksi inhibin di bawah kontrol FSH. Tapi selama fase folikular akhir terjadi perubahan kadar puncak LH mengontrol sintesa luteal inhibin. Seiring pertumbuhan folikel, produksi aktifin menurun dan produksi inhibin meningkat. Kadar polistatin meningkat pada cairan folikuler melalui peningkatan pertumbuhan folikel. Ringkasannya, kunci folikular ovarium primata, FSH memiliki aktivitas yang beragam pada sel granulosa. Menstimulasi aromatase androgen menjadi estrogen, meningkatkan jumlah reseptor LH dan FSH sel granulosa, menstimulasi profilasi sel granulosa, memproduksi faktor autokin parakin, terutama aktifin dan inhibin. Granulosa pada fase folikular awal, inhibin meningkatkan kerja FSH, ekspresi reseptor FSH, aromatisasi, produksi inhibin aktifin, dan ekspresi reseptor LH. Pada sel TK, aktifin menekan produksi androgen, terjadi estrogen. Konsentrasi androgen yang tepat dalam sel granulosa mendorong aktivitas dari aromatase dan produksi inhibin. Sebaliknya, inhibin mendorong stimulasi stensis dari Kemudian pada fase folikular akhir, inhibin meningkatkan stimulasi LH untuk sintesis androgen pada TK dengan menyediakan substrat untuk aromatasi androgen pada granulosa. Dan sehingga tersedia estrogen dalam jumlah yang besar dibutuhkan untuk kerja lokal folikel dan memicu lonjakan dari LH. Inhibin B diskresi oleh sel granulosa ke dalam sirkulasi, bekerja menekan sekresi FSH oleh kelenjar hipofisis, memastikan dominasi folikel tunggal. Dengan adanya reseptor LH, produksi inhibin dipertahankan di bawah kontrol LH. Pada fase folikuler akhir, maturasi folikel akhir mencapai tingkat sterogenesis yang diharapkan. Dan oosit dengan kemungkinan tertinggi membutuhkan picuan kadar LH. Semua fungsi dimodulasi oleh faktor pertumbuhan dan IGF-2, mungkin yang paling penting. Folikel preovulasi. Sel-sel granulosa dalam folikel preovulatorik ini membesar dan memperoleh inklusi lipid, sedangkan TK mengalami vakuolisasi dan sangat granuler, sehingga folikel preovulatorik tampak hiperemik. Oosit lanjut mengalami meiosis, mendekati akhir pembelahan reduksinya. Mendekati maturitas, folikel preovulasi ini memproduksi estrogen dalam jumlah yang lebih tinggi. Selama fase folikular akhir, peningkatan estrogen awalnya lambat, lalu dengan cepat mencapai puncak kira-kira 24-36 jam sebelum ovulasi. Omset peningkatan tajam LH terjadi pada saat kadar puncak estradiol tercapai. LH bekerja melalui reseptornya sendiri, mendorong luteinisasi granulosa dalam folikel yang dominan, dan menyebabkan produksi progesteron. Reseptor LH menghambat pertumbuhan sel dan memfokuskan energi sel untuk steroidogenesis. Reseptor progesteron mulai muncul pada sel granulosa folikel yang dominan pada periode pre-ovulasi. Sedangkan LH merangsang ekspresi reseptor progesteron dalam sel-sel granulosa. Progesteron mempengaruhi respon umpan balik positif terhadap estrogen dari segi waktu dan dosis, di mana progesteron memperpada peningkatan tajam LH pada pertengahan siklus. Kadar progesteron yang rendah hasil dari folikel yang matur berperan terhadap sinkronisasi lonjakan LH pada pertengahan siklus.
Periode pre-ovulasi berhubungan dengan kenaikan kadar 17-alpha-hidroksiprogesteron plasma. Steroid ini memberi sinyal bagi stimulasi P450C dan P450C17 oleh LH, di mana aktivitas enzimnya penting bagi produksi androgen TK. Setelah ovulasi, beberapa sel TK mengalami lutenisasi sebagai bagian korpus luteum dan kehilangan kemampuan ekspresi P450C17. Ketika folikel mengalami atresia, sel TK kembali ke asalnya sebagai komponen dari jaringan stroma, namun mempertahankan kemampuan untuk merespon LH melalui aktivitas P450 dan produksi steroid. Peningkatan jaringan stroma pada akhir fase folikular dihubungkan dengan meningkatnya kadar androgen pada pertengahan siklus. Produksi androgen pada tahap siklus ini bertujuan untuk peranan lokal ovarium untuk memperbaiki proses atresia pada folikel-folikel yang kurang berkembang. Kemudian ada efek sistemik untuk merangsang libido. Ringkasan kunci folikel preovulasi. Produksi estrogen cukup untuk mencapai dan mempertahankan konsentrasi ambang batas perifer estradiol yang diperlukan untuk menginduksi peningkatan tajam LH. Bekerja melalui reseptornya, LH menginisiasi luteinisasi dan produksi progesteron dalam lapisan granulosa. Peningkatan progesteron preovulatorik memfasilitasi kerja umpan balik positif estrogen dan mungkin diperlukan untuk menginduksi pemunculan FSH pada pertengahan siklus. Terjadi peningkatan androgen lokal dan perifer pada pertengahan siklus, derivat dari jaringan TK dari folikel-folikel yang gagal dan kurang berkembang. Kemudian ovulasi. Ini ovulasi terjadi peningkatan estrogen pada 4-24 jam. Kemudian diikuti dengan meningkatnya LH 10-12 jam sebelum ovulasi. Halo. Onset lonjakan LH merupakan indikator ovulasi yang paling dapat dipercaya. Terjadi 34-36 jam mendekati ruptur folikel. Ya, gimana? Konsentrasi LH harus dipertahankan minimal 14-27 jam untuk terjadinya maturasi penuh oosit. Lonjakan LH ini biasanya berlangsung sampai 48-50 jam. Ya, Bu. Lonjakan gonadotropin menstimulasi Zona kuliah loh, arah pada ovulasi, pelepasan oosit dan massa kumulus sel granulosa. Zona kuliah, Mak. Aku Lonjakan mau ngirim obat ya, oosit. Adi, aku jangan kuliah dengan ajar kuliah. Dan badan polar kedua dilepaskan. Luteinisasi sel granulosa, ekspansi kumulus, dan sintesis protein, serta eksonoid lain yang dibutuhkan terjadinya ruptur folikel. Aktivitas C-angkais yang dimiliki oleh LH dapat mengatasi kerja inhibitorik lokal dari inhibitor maturasi oosit, OMI, berasal dari sel granulosa dan inhibitor luteinisasi. Dengan lonjakan LH, maka kadar progesteron folikel terus meningkat sampai saat ovulasi. Dan peningkatan progesteron yang progresif ini mengakhiri lonjakan LH sebagai efek umpan balik. FSH, LH, dan progesteron merangsang aktivitas enzim proteolitik, mengakibatkan digesti kolagen dan dalam dinding folikuler, meningkatkan distensibilitas dinding folikuler. Sel granulosa dan sel TK memproduksi aktivator plasminogen sebagai respon terhadap lonjakan gonadotropin. Aktivator plasminogen ini diproduksi oleh sel granulosa yang akan mengaktifkan plasminogen pada cairan folikuler untuk memproduksi plasmin. Plasmin menghasilkan kolagenase aktif untuk menghancurkan dinding folikel. Sintesis aktivator plasminogen dipicu oleh stimulasi LH maupun growth factor dan FSH. Sedangkan sintesis inhibitor plasminogen akan menurun. Karenanya sebelum dan setelah ovulasi, aktivitas inhibitor tinggi, tetapi pada saat ovulasi, aktivitas aktivatornya tinggi dan inhibitor berada pada nadirnya. Inhibitor dalam sel-sel TK dan sel interstisial mencegah tidak tepatnya aktivitas plasminogen dan disrupsi folikel-folikel yang sedang tumbuh. Populasi merupakan hasil digesti proteolitik apex folikel, tempatnya disebut dengan stigma. Prostaglandin seri E dan F serta eukosonil lain terutama HTS hidroksi eicosapentaenoic acid methylester meningkat dalam cairan folikuler pre-ovulasi dan mencapai kadar tinggi pada saat ovulasi. Sintesis prostaglandin distimulasi oleh interleukin 1 beta menunjukkan adanya keterlibatan sitokin ini dalam ovulasi. Prostaglandin bekerja membebaskan enzim-enzim proteolitik dalam dinding folikuler, dan HT dapat mendorong anionisis dan hiperemi. Prostaglandin membuat kontraksi sel otot polos ovarium yang berarti membantu ekstrusi massa sel kumulus oosit. Pasien infertil harus disarankan menghindari penggunaan obat yang menghambat sintesis prostaglandin.
Kadar estradiol menurun saat LH mencapai puncaknya, merupakan akibat dari down regulasi LH terhadap reseptor-reseptornya sendiri di folikel. Sel granulosa terikat pada membran basalis dan mengelilingi folikel menjadi sel-sel luteal, sedangkan sel granulosa kumulus melekat pada oosit. Prolifasi sel-sel kubus ditekan oleh FSA. Sebaliknya, FSA menstimulasi prolifasi sel granulosa. Ringkasannya, lonjakan LH menginisiasi meiosis oosit, proteinisasi granulosa, dan sintesis progesteron dan prostaglandin pada folikel. Progesteron memperbaiki aktivitas enzim proteolitik bersama prostaglandin untuk digesti dan rupturnya dinding folikel. Progesteron mempengaruhi kenaikan kadar FSA secara tiba-tiba pada pertengahan siklus untuk membebaskan oosit dari folikel, mengubah plasminogen menjadi enzim proteolitik plasmin dan memastikan reseptor LH cukup sehingga terjadi fase luteal normal yang adekuat. Pada fase luteal, sebelum terjadi ruptur folikel dalam pelepasan ovum, sel granulosa mulai membesar dan mengalami vakuolisasi dikarenakan akumulasi pigmen kuning lutein, korpus luteum. Selama 3 hari pertama setelah ovulasi, sel granulosa akan terus membesar, dan sel TK lutein berdiferensiasi dari sel TK yang mengelilingi ovum dan stroma berubah menjadi bagian dari korpus luteum. Angiogenesis merupakan proses penting dari luteinisasi sebagai respon terhadap LH yang diperantari oleh growth factor dan seperti PGF dan angiopentin yang berproduksi dalam sel granulosa yang mengalami luteinisasi. Pada hari ke-8 atau ke-9, puncak vaskulasi dicapai berhubungan dengan kadar puncak progesteron dan estradiol dalam darah. Vaskulasi dalam lapisan granulosa penting untuk memungkinkan LDL kolesterol mencapai sel-sel luteal untuk menyediakan cukup sutat bagi produksi progesteron. Ini sel granulosa luteinisasi, di mana LH berikatan dengan LH reseptor, memicu kolesterol untuk dirubah menjadi estradiol dan progesteron. Penekanan FSA selama fase folikular berhubungan dengan kadar estradiol preovulasi yang rendah, menekan produksi progesteron dan pengurangan massa sel luteal. Masa hidup dan kapasitas estrogenic korpus luteum tergantung dari sekresi LH yang terus-menerus. Penelitian pada wanita yang diangkat prepofisisnya menunjukkan fungsi korpus luteum normal, membutuhkan hadirnya LH dalam kadar sedikit yang terus-menerus. Populasi sel luteal tidak homogen, yang tersusun dari minimal dari 2 tipe sel, yaitu yang sel besar dan kecil, yang berasal dari sel granulosa, yang kecil dari sel TK, dan paling banyak jumlahnya. Sel luteal besar lebih banyak memproduksi peptida, oksitosin, relaksin, ikibin, IGF, serta memiliki aktivitas aromatase dan sintesis progesteron yang lebih tinggi dibandingkan sel yang kecil. Kadar progesteron normalnya meningkat tajam setelah ovulasi, mencapai puncak rata-rata 8 hari setelah lonjakan LH. Pada siklus normal periode dari lonjakan LH, pada pertengahan siklus sampai dengan menstruasi hampir mendekati 14 hari. Fase luteal yang terjadi adalah antara 11 sampai 17 hari dapat dikatakan normal. Korpus luteum secara cepat mengalami degenerasi 11-11 hari setelah ovulasi. Nitrit oksid menstimulasi sintesis prostaglandin luteal dan penurunan produksi progesteron. Nitrit oksid dan HCG memiliki kerja yang berlawanan pada korpus luteum manusia. Nitrit oksid ini berhubungan dengan apoptosis sel luteal. Bukti eksperimen menunjukkan bahwa efek luteolitik prostaglandin F2-alpha sebagian diperantari oleh endothelin 1. F2-alpha ini menstimulasi sintesis endothelin. Endothelin 1 menghambat steroidinesis luteal dan menstimulasi produksi prostaglandin pada sel luteal. Endothelin 1 menstimulasi pelepasan tumor nekrosis faktor alfa, faktor pertumbuhan yang diketahui memicu apoptosis. Korpus luteum melibatkan interaksi seluler yang memerlukan kontak sel dengan sel, yakni bahwa komunikasi dan pertukaran sinyal terjadi melalui struktur Jepsen. Ini menjelaskan bagaimana sel-sel kecil merespon kepada LH dan HCG, tetapi sel-sel besar merupakan tempat utama stereogenesis. Regulasi sistem gap junction dipengaruhi oleh oksitosin. Ini diagramnya. Proses luteolisis melibatkan enzim-enzim proteolitik, terutama matriks metaloproteinase MMP, yang berada di bawah kontrol inhibitorik oleh TMP, yang direseksi oleh sel-sel luteal estrogenik. Luteolisis dianggap melibatkan peningkatan langsung dari ekspresi EMP. HCG dapat meningkatkan produksi TMP, dan hal ini menghambat aktivitas MMP dan luteolisis. Rangkuman fase luteal. Fungsi luteal normal memerlukan perkembangan folikular preapoptotik yang optimal dan adanya dukungan FSA tonik secara kontinu. Fase luteal dini ditandai oleh angiogenesis aktif yang didominasi oleh PGF,
Pertumbuhan pembuluh darah baru diatur oleh angiopoietin 1 yang bekerja melalui reseptornya, yaitu T2 pada sel-sel endotel. Regresi korpus luteum dikaitkan dengan penurunan ekspresi VEGF dan angiopoietin ini dan peningkatan aktivitas angiopoietin 2. Progesteron, estradiol, dan inhibin A bekerja secara sentral untuk menekan gonadotropin dan pertumbuhan folikel baru. Regresi korpus luteum dapat melibatkan kerja luteolitik dari produksi estrogennya sendiri, dimediasi oleh perubahan dalam konsentrasi prostaglandin lokal dan melibatkan nitrikosid, endotil, dan faktor lainnya. Pada awal kehamilan, HCG menyelamatkan korpus luteum, mempertahankan fungsi luteal sampai steroidinesis plasenta telah terjadi. Nah, ini grafik di mana menunjukkan bagaimana FSH, LH, progesteron, dan HCG. Dan di sini dilihat bahwa HCG akan meningkat pada minggu ke-20, kemudian akan menurun kembali. Pada hari ke-20 siklus, kemudian menurun kembali. Ada transisi luteal folikular yang merupakan dua hal mempengaruhi peningkatan FSH, yaitu penurunan steroid dan inhibin luteal, perubahan sekresi pulsatil GnRH. Inhibin B dihasilkan oleh granulosa korpus luteum dan sekarang di bawah pengaruh LH mencapai titik terendah sirkulasi pada pertengahan periode luteal. Inhibin A mencapai kadar tertinggi pada fase luteal, membantu menekan sekresi FSH oleh hipofisis sampai kadar yang terendah selama siklus menstruasi. Nah, ini gambar diagramnya. Kerja inhibin seleksi terhadap FSH, bukan LH. Peningkatan FSH yang lebih besar selama transisi luteal folikular dibandingkan perubahan pada LH. Pemberian rekebunan FSH murni pada wanita dengan dependensi gonadotropin memperlihatkan bahwa perkembangan sel folikel membutuhkan FSH dan bahwa LH tidak penting selama periode siklus ini. Ringkasan kunci transmisi luteal folikuler, kerusakan korpus luteum menghasilkan titik terendah kadar estradiol, progesteron, dan inhibin dalam sirkulasi. Penurunan inhibin A menghilangkan pengaruh supresi sekresi FSH pada hipofisis. Penurunan estradiol dan progesteron mengakibatkan peningkatan progresif dan cepat frekuensi pulsasi sekresi GnRH dan menghilangkan supresi umpan balik negatif pada hipofisis. Hilangnya inhibin H dan estradiol serta meningkatnya pulsasi GnRH menghasilkan sekresi FSH lebih besar dibandingkan dengan LH melalui peningkatan frekuensi secara episodik. Peningkatan FSH membantu menyelamatkan satu kelompok folikel berusia sekitar 7 hari yang telah siap dari atresia, memungkinkan sebuah folikel dominan untuk muncul kembali. Siklus menstruasi normal lamanya ditentukan oleh taraf dan kualitas perkembangan folikel dan lama siklus terpaksa pada wanita. Lama siklus terpendek yaitu pada akhir usia 30-an. Ketika terjadi peningkatan FSH dan penurunan dari inhibin. Akselerasi pertumbuhan folikel karena perubahan kadar FSH dan inhibin B, di mana bertambah usia maka makin folikel yang subur. Setelah 4 tahun mendekati menopause, siklus memanjang lagi. Kemudian 10-19 tahun terakhir sebelum menopause dapat percepatan dari folikel ini. Percepatan dimulai ketika total folikel berjumlah 25.000 pada wanita usia 37-38 tahun. Dan akhirnya menopause terjadi karena persediaan folikel yang habis. Variasi dalam jumlah menstrual flow dan panjang siklus lebih sering terjadi pada usia reproduksi yang ekstrim, di mana remaja sering terjadi dan juga menjelang menopause. Prevalensi anovulasi tertinggi pada wanita berusia di bawah 20 dan di atas 40 tahun. Wanita dengan siklus 25 hari mengalami ovulasi pada hari ke-10 sampai ke-12. Dan mereka dengan siklus 35 hari mengalami ovulasi 10 hari lebih lama. Beberapa tahun setelah menas, fase luteal menjadi konsisten 13-15 hari dan mantap sampai perimenopause. Pada usia 25, lebih dari 50% wanita mengalami siklus 25-28 hari. Usia 25-35 lebih dari 60%. Walaupun jarak ini paling sering didapatkan, hanya kira-kira 5% siklus pada wanita usia reproduktif yang memiliki panjang siklus 25 hari. Kurang dari 1% wanita memiliki siklus teratur kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Kebanyakan wanita memiliki siklus 24-35 hari, tapi terdapat 20% wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Demikian, terima kasih dok. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa? Wah. Ini topiknya mengenai menstruasi ya. Ya dok.
Ya, apa? Untuk yang dibahas memang luas sekali, tapi penting untuk sebagai dasar nanti dalam praktek sehari-hari ya. Mungkin apa yang kita pergunakan mungkin yang prinsip-prinsipnya saja. Pada intinya ini yang penting sekali kalau jangan sampai terjadi hiperandrogen intrafolikuler ya. Karena kalau sampai hiperandrogen intrafolikuler bisa menyebabkan gangguan ovulasi. Kalau pengaturan menstrual regulasi pada gangguan haid kita memang lebih mudah ya. Karena tujuannya hanya untuk mengembalikan agar haidnya normal. Tetapi kalau menstrual regulasi dalam kaitannya dengan pengelolaan infertilitas itu menjadi sangat penting. Jadi karena kita nanti bekerjanya sehari-hari adalah paling sering kaitannya dengan infertilitas, dan untuk pengelolaan perdarahan uterus fungsional itu istilahnya jauh lebih mudah ya. Jadi kalau untuk kaitannya dengan infertilitas, yang pertama secara praktis pada waktu kita anamnesis kita harus bisa menggali dengan teliti bagaimana perubahan haid sejak awal, misalnya sebelum nikah, sejak sebelum nikah, sampai selama nikah, dan sampai tak datang pada kita. Agar kita bisa menilai secara kasar kira-kira perubahan apa yang ada dalam haid yang bersangkutan ya. Bisa perubahannya karena nanti perubahannya karena gangguan hormon, gangguan keseimbangan hormon, bisa juga perubahannya nanti karena adanya gangguan patologis ya, seperti pada yang dilindas pada palm coin ya. Dan semuanya, dan kita harus memperhatikan infertilnya sudah berapa lama. Semakin lama infertil, kemungkinan untuk multifaktorial faktor penyebabnya itu semakin tinggi. Kemudian yang kalau dia sudah berulang kali misalnya program hamil dengan dokter lain, itu juga perlu kita perhatikan ya. Perlu kita perhatikan sudah diberikan apa saja. Dalam sehari-hari yang paling sering pada pasutri, karena ini kaitannya dengan regulasi menstruasi ya, berarti kan kaitannya dengan hormon. Kalau pada pasangan suami istri biasanya yang paling sering sekali adalah adanya kenaikan berat badan yang signifikan. Dari pengalaman kalau kenaikan kalau dari buku-bukuan sering dibilangin memang lemak sentral yang paling jelek efeknya pada lemak sentral itu efeknya paling jelek pada ovarium. Sehingga kadang-kadang yang bersangkutan belum merasa gemuk, padahal lemak omentum dan lemak subkutis perutnya sudah tebel, sudah kencang gitu ya. Tadinya penebalannya mungkin tidak terlalu berbeda.
tidak terlalu berbeda banyak karena lemak di situ kan nggak terlalu kelihatan. Lemak momentum tambah banyak mungkin belum sampai menyebabkan dinding perutnya menonjol ya, tapi biasanya lebih tebal. Kemudian kalau nggak salah dulu kalau dokter Adi itu Prokerto katanya memperhatikan kalau kulit darah perut bawahnya mulai menghitam ya itu biasanya efek kolesterol lokalnya tinggi. Ya, nggak tahu betul apa enggak ya. Tapi dari tanda objektifnya adalah ya adanya kenaikan berat badan. Biasanya pasangan muda itu kalau waktu sebelum nikah biasanya kalau yang perempuan kan jaga body ya, sangat memperhatikan berat badan. Kemudian bagi yang perempuan biasanya kalau malam malas makan ya. Sehingga begitu menikah biasanya ada kebiasaan baru. Nah, karena kalau pihak laki-laki sukanya makan ya, sering makan ya, makan malam ikut makan ya. Kemudian yang biasanya jarang jajan di luar lebih sering menikmati berdua makan di luar ya. Ini yang menyebabkan biasanya dari pengalaman hampir semua pasangan suami istri kalau udah nikah biasanya berat badan naik. Berat badan naik ini saya amati kalau berat badannya naik lebih dari setengah kilo sebulan, dalam beberapa bulan sudah terjadi gangguan hormonal. Ya, ini yang jadi pedoman kita. Lebih jelas sih memang kalau diperiksa FSH-LH. Tapi kalau sejak awal pertama kita melakukan pemeriksaan FSH-LH mungkin kadang-kadang pasangan suami istri sok keberatan ya. Ya kita sementara berpedoman dari berat badan dulu. Jadi begitu ada kenaikan berat badan yang lebih dari setengah kilo sebulan, ya pasien harus kita ingatkan. Pasien harus kita ingatkan untuk menurunkan berat badan dengan exercise, dengan diet, dan bagi yang muslim biasanya sih saya suruh untuk puasa. Ini yang berkaitan dengan hormon ya, karena dalam keadaan lapar kan memicu untuk kembalinya keseimbangan hormon lebih awal, lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, halo, halo, halo. Suara saya masuk nggak ya? Dr. Desmi? Ya, masuk, dok. Masuk, dok. Oh, masuk. Oh. Masuk, dok. Ya. Masuk, dok. Saya tadi belum menyalakan mood-nya kok lu masuk. Ya. Sudah, dok. Masuk, dok. Udah masuk dari tadi ya? Dari tadi masuk. Masuk, dok. Ya. Oh ya. Sudah. Jadi berkaitan dengan kenaikan berat badan. Yang kedua, ya ini betul apa tidak, tapi dari penelitian awal saya dan dari pengalaman sehari-hari, faktor konsumsi MSG masih sangat berpengaruh ya. Jadi kalau saya pribadi selalu memesankan menghindari makan di luar rumah ya. Karena semua masakan di luar rumah itu mengandung MSG. Apapun juga itu semua pakai MSG. Saya sering tanya-tanya tuh pasien saya yang membuat masakan ya pasti pakai MSG. Sampai rumah makan hotel pun tuh malah ada yang menggunakan MSG yang tanpa merek, yang murah. Tuh ya.
Jadi ya kesimpulan saya sementara ya kayaknya di luar rumah itu semuanya pakai MSG semua. Jadi harus menghentikan kebiasaan makan di luar. Sering saya sarankan untuk mengganti penyedap masakannya menggunakan herbal. Sudah ada yang dengar mungkin Totole? Apa, Dok? Ya, sudah. Mereknya, Dok? Totole itu penyedap masakan dari jamur. Oh, belum, Buatan Dok. Korea. Iya, Kan Dok, udah banyak tahu, Dok. Tahu. Ya, Totole ya, betul ya. Iya. Totole itu sekarang udah banyak yang saya suruh sana. Totally. Kalau nggak Al Sultan tuh juga nggak pakai MSG kok, Dok. Apa? Mereknya Al Sultan. Sultan. Iya, jadi kayak bubuk gitu. Tapi non MSG biasa buat masakan bayi. Oh, masakan bayi. Jadi Ya. kaldu murni gitu non MSG biasa buat makanan bayi. Makanan bayi. Oh, ya. Nah, Sultan namanya. Sultan. Ya. Kemudian ya kalau seperti yang kemarin saya sampaikan dalam pengelolaan infertilitas, kalau saya biasanya saya pantau itu ya pada preovulasi hari ke-10, 11, 12 saya pantau folikel dan endometriumnya ya. Jadi terus terang saja sih zamannya dulu saya masih belum ambil versi, hampir semua pasien yang infertil saya kasih CC semua. Sekarang saya justru jarang sekali pakai CC. Saya jarang pakai CC. Saya pakai CC-nya harus betul-betul selektif sekali dan pilihan terakhir setelah pengelolaan diet dan pengelolaan pola hidup diubah, baru kemudian saya menggunakan CC dan yang lainnya. Itu yang berkaitan dengan infertilitas. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Dok, baik, Dok. Mau nanya, Dok. Halo, Dok. Ya. Dr. Wahyu ya? Iya, Dok, baik. Mau nanya, itu tadi kan ada korelasi nggak, Dok, ya? Pemberian EPSH. Tadi kan EPSH tadi, apa tadi? Sekresinya atau pengeluar sekresi atau apa yang tadi yang di urnal tadi EPSH di bagus di urnal dan kalau ACTH sama yang lain tadi kan di nokturnal. Nah, pembelian rekomendan EPSH yang jadi EPSH yang dari eksogen ada bagusnya nggak dibelikan memang di waktu pagi gitu. Karena tadi kan kalau dari yang endogen EPSH-nya diurnal kan atau ya siang pagi gitu. Oh, selama ini sih nggak terlalu anu ya. Itu kan dosis eksogen ini kan besar sehingga diambil alih. Jadi terserah, Dok, ya, kalau penyuntikan itu bisa kapan saja, Dok, ya? Iya, iya. Okay. Sebentar ya. Bapak saya lagi sakit. Ya, baik, Dok. Iya, Dok. Halo? Iya, Dok. Ya, Dok, gimana? Saya nggak bisa lama-lama ya. Ini bapak saya lagi. Iya, Dok. Iya, Dok. Oh, iya, Dok. Ini saya untuk nengok orang tua, maaf ya. Nanti lain kali nggak ada lagi. Ya. Singgung-singgung lagi dengan. Semoga cepat sehat. Cepat-cepat sehat, Dok. Terima kasih ya. Ya, Dok. Ya, Dok. Ya, Dok. Salam.